Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Dila Fatmawati. Kali ini akan menjelaskan tentang gejala sosial akibat heterogenitas sosial dalam masyarakat pada mata pelajaran Sosiologi kelas 10 SMA. Oke, aku akan membahas 4 subbab, yaitu diferensiasi sosial, yang kedua stratifikasi sosial, yang ketiga kesetaraan gender, dan yang keempat multidimensi identitas. Baik, yang pertama yaitu diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat secara horizontal. Diferensiasi sosial memandang perbedaan sosial budaya dalam masyarakat dalam kedudukan yang sama. Ada berbagai contoh diferensiasi sosial dalam masyarakat. Yang pertama yaitu keanekaragaman ras. Menurut Kuncharaningrat, menyatakan bahwa ras adalah golongan manusia yang menunjukkan berbagai ciri tubuh tertentu dengan frekuensi tinggi. Ras dapat dibedakan berdasarkan ciri kualitas dan kuantitas. Perbedaan ras berdasarkan ciri kualitas meliputi warna kulit, bentuk rambut, bentuk lipatan mata, dan bentuk bibir. Adapun perbedaan ras berdasarkan ciri kuantitas meliputi bentuk badan, berat badan, dan indeks kepala. Salah satu faktor penyebab dari terjadinya keanekaragaman ras di Indonesia adalah faktor geografis. Yang kedua, yaitu keanekaragaman suku bangsa atau etnik. Menurut Kuncharaningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran serta identitas. Ciri-ciri suku bangsa antara lain memiliki kesamaan budaya, adat istiadat, dan nenek moyang. Kemudian yang ketiga yaitu keanekaragaman agama. Agama merupakan sistem kepercayaan yang menjadi pedoman hidup setiap manusia di dunia. Menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktek yang berhubungan dengan hal suci. Agama yang diakui secara resmi di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Selain agama tersebut, di Indonesia juga terdapat beberapa aliran kepercayaan, seperti Kaharingan dan Wetu Telu. Kemudian yang keempat, ada keanekaragaman profesi atau mata pencaharian. Profesi berhubungan dengan jenis kemampuan yang dimiliki seseorang dalam bentuk soft skill atau pemikiran ide dan hard skill atau keterampilan. Sementara itu, mata pencaharian merupakan kegiatan seseorang untuk memperoleh penghidupan tanpa harus dicapai dengan pendidikan tinggi atau memiliki soft skill dan hard skill tertentu. Contohnya yaitu masyarakat cenderung lebih menghormati guru daripada sopir. Padahal, guru dan sopir sebenarnya memiliki kedudukan yang sama karena tidak ada mata pencaharian yang lebih baik atau tinggi kedudukannya dibandingkan mata pencaharian lain. Karena setiap jenis mata pencaharian memerlukan keterampilan atau keahlian sesuai bidangnya. Materi selanjutnya yaitu stratifikasi sosial. Menurut Surjono Sukanto, stratifikasi sosial diartikan sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam sistem lapisan sosial tertentu pada lapisan hierarkis menurut dimensi kekuasaan, kehormatan, dan prestis. Proses terbentuknya stratifikasi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu secara alami dan sengaja. Terbentuknya secara alami. Maksudnya, stratifikasi sosial terbentuk karena faktor-faktor yang dibawa individu sejak lahir, misalnya kepandaian, usia, jenis kelamin, keturunan, dan sifat keaslian keanggotaan seseorang dalam masyarakat. Sedangkan stratifikasi sosial terbentuk secara sengaja, maksudnya stratifikasi sosial dibentuk oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama serta dilakukan dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi. Contohnya yaitu jabatan dalam perusahaan, partai politik, pemerintahan, angkatan senjata, dan perkumpulan yang bersifat formal. Kemudian, sifat stratifikasi sosial dibedakan menjadi tiga, yaitu tertutup, terbuka, dan campuran. Sistem stratifikasi sosial terbuka mengandung maksud
Setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan berusaha dengan kecakapan sendiri untuk berada pada lapisan masyarakat tertentu. Sedangkan stratifikasi sosial tertutup mengandung maksud bahwa seseorang tidak dapat berpindah dari lapisan sosial tertentu ke lapisan lainnya. Contohnya, misalnya pelapisan sosial dalam masyarakat India yang berkasta dan masyarakat feodal. Kemudian, stratifikasi sosial campuran, yaitu membatasi kemungkinan perpindahan kasta, tetapi juga membiarkan perpindahan lapisan pada bidang tertentu. Contohnya, sistem lapisan masyarakat di Bali. Di Bali menerapkan stratifikasi sosial tertutup melalui kasta, tetapi secara ekonomi menerapkan sistem stratifikasi sosial terbuka. Kemudian, bentuk-bentuk stratifikasi sosial dibedakan menjadi 4. Yang pertama, sistem politik, yaitu membedakan warga masyarakat berdasarkan kekuasaannya. Dibedakan menjadi 3, yaitu kasta, oligarki, dan demokratis. Kemudian, sistem ekonomi, yaitu berdasarkan kepemilikan kekayaan atau penghasilan. Yang ketiga, sistem lingkaran kambium. Sistem ini menunjukkan sistem pelapisan sosial berdasarkan kekuasaan di lingkungan keraton. Dan yang keempat yaitu sistem feodal. Sistem ini menggambarkan pelapisan sosial atau pembedaan status berdasarkan kepemilikan tanah. Materi selanjutnya yaitu kesetaraan gender. Pada umumnya, jenis kelamin dibedakan menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan merupakan perbedaan yang bersifat horizontal, karena tidak menunjukkan tinggi rendahnya derajat seseorang. Berdasarkan kacamata budaya, perbedaan jenis kelamin mempengaruhi perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dalam masyarakat juga terdapat anggapan bahwa jenis kelamin dapat menentukan pekerjaan tertentu. Pandangan tersebut dapat menimbulkan permasalahan sosial, yaitu ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan perlakuan tidak adil dalam masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan jenis kelamin. Ketidakadilan gender dapat menyebabkan masalah sosial dalam masyarakat. Permasalahan sosial yang muncul akibat ketidakadilan gender antara lain kemiskinan dan kesengsaraan kaum perempuan. Akibatnya adanya pembatasan peran. Gender dan jenis kelamin memiliki pengertian berbeda. Jenis kelamin merupakan ciri biologis yang dimiliki seseorang, bersifat kodratis, dan tidak dapat diubah. Sementara gender merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan faktor psikologis, sosial, dan kebudayaan yang melekat pada dirinya. Seiring perkembangan zaman, pemahaman mengenai perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan berdasarkan budaya semakin pudar. Kesetaraan gender menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan peran dalam pekerjaan. Baik laki-laki maupun perempuan tidak menerima diskriminasi dalam dunia kerja. Akan tetapi, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir masing-masing. Saat ini, kesetaraan gender ditandai dengan semakin terbukanya emansipasi wanita di berbagai bidang kehidupan yang menunjukkan bahwa pria dan wanita bisa berkedudukan sama. Misalnya yaitu gambar di samping. Biasanya, pekerjaan sebagai security hanya dilakukan oleh laki-laki. Namun pada saat ini, perempuan juga bisa berkesempatan bekerja menjadi security. Kemudian materi yang kedua yaitu multidimensi identitas. Multidimensi identitas mengandung maksud bahwa manusia memiliki identitas lain dalam diri mereka. Manusia dapat memiliki identitas individu, juga dapat memiliki identitas lain ketika berada dalam sebuah kelompok. Kondisi ini terjadi karena manusia dipandang sebagai objek individu. Semakin luas interaksi sosial yang dijalin seseorang akan mempengaruhi identitas seseorang. Sebagai contoh, interaksi seseorang dalam kelompok orang kaya mengakibatkan seseorang dicap menjadi orang kaya. Begitu pula sebaliknya. Seperti gambar di samping.
Misalnya, seorang perempuan ketika berada di rumah, ia memiliki identitas sebagai ibu rumah tangga yang memiliki peran mengurus rumah tangganya. Namun, ketika berada dengan teman-temannya, ia akan berubah menjadi individu lainnya seperti teman-temannya. Misalnya, seperti menggunakan baju-baju bagus, berbelanja dengan teman-temannya, dan melakukan hal-hal lainnya seperti teman-temannya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.